Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta. Kita berjumpa kembali, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di dunia yang remang-remang, istana kekaisaran tampak sunyi di kedalaman istana. Atap-atap yang menjulang tinggi tampak seperti sayap rok yang terbentang, dan ubin-ubin yang mengkilap berkilauan damai di tengah hujan. Lentera-lentera dari lantai hingga langit-langit di istana semuanya menyala, dan kaisar muda itu berdiri di dekat pilar emas yang diukir dengan pola naga, memandangi hujan. Ia teringat adegan tandu biru putih yang baru saja memasuki istana. Ia adalah kaisar negara tetapi wanita di tandu itu bahkan tidak keluar dari tandu untuk menyambutnya. Ia hanya pergi ke kedalaman istana seolah-olah tidak melihatnya. Untungnya, para pejabat itu menundukkan kepala atau membungkuk. Seharusnya, tidak ada yang melihatnya tampak begitu malu. Ia mendesah. Membayangkan sosok samar di balik tirai putih sedan, jantungnya berdebar kencang. Meskipun ia tidak melihat wajahnya secara langsung, entah bagaimana ia merasa selir-selirnya di istana kekaisaran terlalu biasa. Sayang sekali ia tidak beruntung menapaki jalan keabadian. Saat ia merenung, ia melihat sesosok tubuh berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa menuruni tangga di kejauhan. Song Che, kaisar menyipitkan mata dengan firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa payung, Song Che mengangkat ujung pakaiannya yang lebar dan merepotkan lalu berlari ke arahnya menembus hujan musim gugur. "Mengapa kau terburu-buru menemuiku hari ini?" Kaisar menekan tangannya di depan dada dan menatapnya, berkata dengan nada santai. Song Che berlutut dan memberi hormat. "Salam, Yang Mulia." Kaisar membantunya berdiri, mengibaskan hujan dari pakaiannya, lalu bertanya, "Ada hal penting yang terjadi?" Song Che berkata dengan cemas, "Saya baru saja menerima laporan rahasia bahwa sekelompok pembunuh menyelinap ke kota kekaisaran dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi hari ini. Sekarang, mereka pasti sudah tersebar di istana kekaisaran." Kaisar mengerutkan kening tetapi tetap tenang. Kemudian ia melanjutkan bertanya, "Apakah Anda sudah tahu dari mana mereka berasal?" Song Che menjawab, "Sebagian besar pembunuh berasal dari negara Song dan salah satunya sangat mencolok. Beberapa mata-mata telah melihatnya di berbagai tempat. Berdasarkan informasi yang diberikan, dia adalah pembunuh nomor 1 di negara Jin." Hantu beraneka ragam. Jantung kaisar berdebar kencang. Ia melihat sekeliling dan memaksa dirinya untuk tenang, bertanya, siapa yang membiarkan mereka masuk? Siapa yang ingin mereka bunuh? Song Che segera berkata, telah ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka berkumpul di luar rumah guru kekaisaran. Ketika kaisar mendengar Song Che menyebut-nyebut kediaman guru kekaisaran, ia terhuyung dan segera menghela napas. Di permukaan, ia berpura-pura tidak tahu sama sekali, lalu berkata dengan sedih, guru kekaisaran memang sudah tua, tetapi ia masih pejabat penting negara Zhao. Orang-orang jahat negara Jin ini sedang mencoba menghancurkan fondasi negara Zhao. Konon Xianger juga berada di kediaman guru kekaisaran sekarang. Dan aku turut berduka cita atas kehilangan ibunya. Mengingat situasi saat ini, akulah yang terlalu tidak kompeten. Sekarang, jika aku meminta para petinggi di istana kekaisaran untuk mengepung kediaman guru kekaisaran, apakah mungkin untuk menyelamatkan situasi bagi mereka? Song Che, segera menghibur kaisar, demi Yang Mulia, negara Zhao akan tetap ada. Hari ini aku di sini untuk menemuimu, hanya berharap agar Yang Mulia dapat mempertahankan istana kekaisaran dengan ketat untuk berjaga-jaga jika orang-orang jahat menyelinap ke sini. Kaisar mengangguk ringan dan berkata dengan percaya diri, sekarang para penguasa negara Zhao berkumpul di sini dan kuil dijaga oleh wanita dari sekte abadi itu. Kurasa mereka tidak berani mencari kematian hari ini. Lagi pula, senyum muncul di wajah kaisar. Ia sedikit bersandar dan berkata dengan nada berwibawa, terlebih lagi, aku punya tongkat api Rosevins. Jika mereka benar-benar berani datang dan menyerang, aku bisa mengaktifkan formasi besar Rosevins, maka aku akan terlindungi dengan baik seolah-olah dijaga oleh seorang abadi. Mengapa aku harus takut pada mereka? Mendengar kata-kata itu, Song Che jelas merasa lega sambil menghela napas, lalu menimpali, kau benar. Aku terlalu banyak berpikir. Ini adalah percakapan yang terjadi di istana kekaisaran sebelum bulu darah naik ke menara. Kaisar muda itu menyaksikan hujan semakin deras. Ia memandang hujan musim gugur yang semakin gersang di bawah langit yang redup dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan sedan biru putih itu. Perasaan campur aduk antara cemburu dan iri membuncah di hatinya. Ia berharap bisa memegang tongkat api Rosevins dan mencari tahu mana yang lebih baik, kaisar yang agung bak dewa di istana kekaisaran atau wanita abadi. Mungkinkah orang-orang sekte abadi di luar dunia sekuler begitu berani? Song Che berdiri di sampingnya, melaporkan sesuatu kepadanya dengan suara pelan. Kini, saat ia melihat kaisar memandangi hujan musim gugur dengan wajah muram, ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat kesibukannya selama 20 hari terakhir. Ia juga merasa agak lelah. Wajahnya yang seharusnya bersemangat juga tampak tua saat itu. Kemudian terdengar suara keras di luar istana kekaisaran. Saat suara itu menggema di langit, berita bahwa bulu darah datang ke kota menyebar bak wabah. Para penguasa yang bersembunyi di kegelapan mengepung istana kekaisaran, seolah-olah berhadapan dengan musuh yang tangguh.
Setelah kaisar muda mendengar berita itu, ia tak bereaksi dalam waktu singkat. Kemudian, ia melihat pelangi putih muncul dari tanah, melintas di atas istana kekaisaran, dan menghilang di tengah hujan musim gugur yang berkabut. Saat itu, ia tak kuasa menahan gemetar seluruh tubuhnya dan meraih seragam resmi Songche, sambil berkata, "Cepat! Ayo kita masuk ke istana kekaisaran bersama." Songche tampak panik. Bulu darah terkenal di negara Zhao selama beberapa dekade dan bahkan menjadi monster khas yang digunakan banyak wanita untuk mengintimidasi anak-anak mereka. Kini, sosok legendaris itu menjadi kenyataan. Ketakutan rakyat di lubuk hati mereka bagaikan hawa dingin yang keluar dari sumur yang dalam. "Yang mulia, Anda ingin?" Kaisar menjawab dengan tegas, "Untuk mengambil tongkat api Rosevins. Aku akan memulai formasi pembunuh Rosevins." Songche semakin panik. "Yang mulia, tolong jangan. Ini punya efek samping yang serius. Anda terlalu berharga untuk mengambil risiko seperti itu. Bagaimana kalau meminta bantuan seorang pangeran dengan darah kekaisaran?" Songche tidak melanjutkan, karena kaisar menoleh dan menatapnya dengan niat membunuh di matanya. Songche tersadar dan menyadari bahwa ia telah menyinggung kaisar. Tongkat api Rosevins adalah tongkat yang hanya diwariskan turun-temurun kepada kaisar sejak berdirinya negara Zhao. Bagaimana mungkin tongkat itu diambil oleh orang lain? Lagi pula, jika orang lain mengendalikan formasi besar istana kekaisaran, masih belum diketahui apa yang akan terjadi. Kaisar menatapnya dan perlahan menekan amarah di matanya. Ia menghela napas dan berkata, "Aku tahu Anda mengatakan itu untuk kebaikanku sendiri, tetapi aku tidak tahan rakyat diganggu oleh kejahatan-kejahatan itu. Bulu darah kembali hari ini. Pasti ada konspirasi. Aku sudah memutuskan. Tidak perlu membujukku." Songche memberi hormat yang dalam dan berkata dengan wajah yang tampak tersentuh, "Anda benar-benar kaisar negara yang baik." Kaisar mengangguk pelan dan berkata, "Jangan buang waktumu. Sekarang, situasinya masih terkendali. Ikutlah denganku untuk mengambil tongkat api." Songche sedikit tertegun lalu berkata dengan bingung, "Yang mulia, itu rahasia negara. Bagaimana aku bisa masuk ke tempat sialan ini?" Kaisar menatapnya dan berkata, "Meskipun tongkat api Rosevins adalah benda suci, setiap kali digunakan, orang yang memegang tongkat itu akan mendapat serangan balasan. Kau telah mengabdi pada negara selama puluhan tahun. Aku percaya pada kesetiaanmu. Ikutlah denganku." Songche segera menyadari bahwa kaisar sebenarnya ingin dia mengambil tongkat itu. Kaisar percaya pada kesetiaannya hanya karena dia bukan anggota keluarga kekaisaran dan dia tidak dapat menggunakannya setelah mengambilnya. Ia mencibir dalam hati, tetapi tetap memasang ekspresi tenang seolah menerima kematian tanpa gentar. Ia berkata dengan suara berwibawa, "Aku takkan ragu mengorbankan nyawaku demi negara Zhao." Hujan turun di penghujung musim gugur, yang menciptakan suasana suram, betapapun deras atau derasnya hujan. Daun-daun kuning dari banyak cabang besar akhirnya tak mampu bertahan, lalu roboh tertimpa hujan musim gugur dan menumpuk di tanah. Di halaman samping kediaman pangeran, Ning Changjiu berdiri di dekat jendela, memandangi hujan di luar. Ning Xiaoling bersandar di kursi dengan mantel bulu hitam di baliknya. Ia juga mengenakan lebih banyak pakaian, yang membuatnya tampak agak gemuk. "Changjiu, aku takut." Ning Xiaoling membungkus pakaiannya erat-erat, memandangi hujan dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Ning Changjiu menutup jendela dan bertanya, "Apa yang kau takutkan?" Ning Xiaoling berkata dengan takut-takut, "Pasti ada sesuatu yang besar terjadi di kota ini. Seperti kata pepatah, ketika gerbang kota terbakar, ikan-ikan di parit pun ikut menderita. Seharusnya kita pergi lebih awal dan tidak ikut campur." Ning Changjiu berkata, "Xiaoling, apa kau punya keinginan?" Ning Xiaoling sedikit terkejut, menggeser kursinya, dan berkata dengan takut, "Apakah kota kekaisaran ini begitu berbahaya sekarang?" Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, "Aku hanya bertanya. Tidak ada yang lain." Ning Xiaoling berkata, "Oh." Kemudian ia mengangkat kepalanya dan terus menggoyangkan kursinya. Sambil berpikir, ia berkata, "Aku ingin menjadi pendeta Tao." Ning Changjiu berkata, "Benarkah?" Ning Xiaoling berkata dengan wajah serius, "Maksudku, pendeta Tao yang sebenarnya." "Tentu saja, aku belum memenuhi syarat." "Yah, Ning Qinsui juga belum. Aku ingin menjadi pendeta Tao yang bisa menaklukkan iblis dengan pedangku dan mengendalikan hantu dengan jimat." Ning Changjiu menatapnya dengan heran dan bertanya, "Mengapa kau punya ide ini?" Ning Xiaoling berpikir sejenak dengan bibir mengerucut, lalu berkata, "Aku hanya memikirkannya sebelumnya, tetapi setahun yang lalu, aku menumbuhkan jiwa bawaan. Saat itu, aku tiba-tiba merasa konsepsiku menjadi jelas." Ning Changjiu duduk di sampingnya dan bertanya dengan serius, "Sekarang setelah aku menahanmu di sini, apa kau marah?" Ning Xiaoling bertanya, "Kenapa aku harus marah?" Ning Changjiu berkata, "Sekarang ada hantu besar di kota kekaisaran. Karena kau ingin menjadi pendeta Tao sejati, aku harus membawamu ke sana untuk melihatnya." Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya berulang kali. "Aku tidak bodoh. Bagaimana jika aku dibunuh karena melihatnya?" Ning Changjiu menatap matanya yang cerah,
berkata, Xiaoling, baik sekarang maupun di masa depan, jika kau punya masalah, katakan saja padaku. Aku akan selalu berada di sisimu. Ning Xiaoling menatapnya dengan mata berkilat. Ia menelan kembali kata-kata yang hampir terucap. Ia terkulai di kursi dan meringkuk lebih erat, berkata, aku baik-baik saja. Chang Jiu, ceritakan kisahmu. Keberuntungan apa yang kau miliki hingga membuatmu begitu hebat sekarang? Kau kan orang bodoh sebelumnya. Aku tidak punya cerita. Ning Chang Jiu berpikir sejenak dan berkata, atau aku bisa menceritakan kisah tentang seorang pendeta Tao muda. Ning Xiaoling mengangguk dan berkata, baiklah. Ning Chang Jiu mulai bercerita. Dahulu kala, ada sebuah gunung, di mana terdapat sebuah kuil Tao. Di kuil itu, ada 7 murid. Murid termuda bertanggung jawab untuk menutup pintu kuil setiap hari. Ning Xiaoling bertanya, di mana guru di kuil itu? Ning Chang Jiu menjawab, sang guru menjalani pelatihan tertutup selama puluhan tahun dan tidak pernah mendisiplinkan murid-muridnya. Di kuil Tao, semua orang mendengarkan murid tertua dan murid kedua. Pendeta Tao muda diperkenalkan ke kuil oleh murid kedua. Semasa muda, ia melihat sekilas sebuah daftar, yang merupakan daftar terperinci yang mencakup 12 tahun kultivasinya berikutnya, termasuk apa yang ia pelajari di awal, kapan ia akan berhasil, kapan ia akan mengembangkan jiwa bawaan, kapan ia akan menembus alam, dan bahkan kapan ia akan menikah. Itu ditulis oleh sang guru. Hidup itu tidak pasti. Sekalipun hidupnya telah diatur, perubahan pasti akan terjadi, tanya Ning Xiaoling. Ning Chang Jiu menggelengkan kepalanya. Tidak, guru itu benar-benar seorang yang abadi. Murid termuda berlatih langkah demi langkah sesuai rencana. Setiap langkah yang diambilnya benar-benar selaras dengan daftar itu. Ning Xiaoling tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin ada seorang yang begitu abadi di dunia ini? Apa yang terjadi selanjutnya? Ning Chang Jiu berkata, lalu, pendeta Tao muda itu berlatih sesuai dengan rencana gurunya. Pada usia 16 tahun, ia menolak pernikahan yang diatur oleh gurunya dan hanya ingin terus berkonsentrasi pada kultivasi. Mata Ning Xiaoling berbinar. Apakah itu sebuah kejutan? Ning Chang Jiu menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Tidak, itu adalah tahun terakhir dari rencana 12 tahun. Setelah pendeta Tao muda itu menolak pernikahan yang diatur, rekan murid kedua memberinya daftar baru, yaitu daftar tugas untuk 12 tahun berikutnya. Semua yang perlu ia lakukan dan waktu untuk masing-masing tugas dijelaskan dengan jelas. Ning Xiaoling bertanya, bagaimana jika ia setuju untuk menikah sesuai ketentuan? Ning Chang Jiu berkata, apapun pilihannya, orang abadi seperti gurunya punya rencananya sendiri. Ning Xiaoling mengangguk sambil berpikir, apa yang terjadi selanjutnya? Ning Chang Jiu berkata, setelah itu, pendeta Tao muda itu mengikuti jalan yang ditentukan oleh gurunya dan berlatih dengan sungguh-sungguh. 12 tahun kemudian, kultivasi Taoismenya selesai. Pada malam bulan purnama, ia mencapai keabadian bersama 6 murid seniornya di kuil. Ning Xiaoling menunggunya melanjutkan bicara, tetapi Ning Chang Jiu terdiam cukup lama. Ning Xiaoling bertanya dengan heran, hanya itu. Ning Chang Jiu tidak menjawab. Ning Xiaoling sangat kesal. Cerita macam apa ini? Membosankan sekali. Chang Jiu, kau pasti membodohiku. Senyum tipis muncul di sudut mulut Ning Chang Jiu. Ya, betapa membosankannya hidup seperti itu. Merasa tak berdaya, Ning Xiaoling bertanya lebih lanjut, bagaimana dengan guru itu? Bukankah pendeta Tao muda itu bertemu dengan orang yang begitu abadi? Ning Chang Jiu berkata, ya, dia bertemu. Ning Xiaoling sedikit terkejut. Mendengarkan gemericik hujan di luar, Ning Chang Jiu mencengkeram sandaran kursi dengan kedua tangan dan berkata, ketika pendeta Tao muda itu mencapai keabadian, gurunya keluar dari kuil dan menusuk jantungnya dengan pedangnya, menghancurkan jiwa bawaannya yang seharusnya telah dipupuk sepenuhnya. Kemudian pendeta Tao muda itu terlempar dari tebing dan hidupnya tak menentu. Ning Xiaoling menatap matanya dan tangannya yang terbungkus mantel tiba-tiba mengepal lebih erat. Ia berkata, meskipun akhir cerita sebelumnya membosankan, kau tak perlu mengarang cerita ini untuk membodohiku. Bagaimana mungkin seorang guru membunuh? Lalu ia tiba-tiba terdiam. Menatap Ning Chang Jiu, ia teringat bahwa ia dan Ning Chang Jiu hampir dibunuh oleh guru mereka. Mereka bukan saudara dekat. Mengapa guru itu tidak bisa membunuh mereka? Ning Xiaoling menghela napas, pendeta Tao muda itu sungguh menyedihkan. Jika dia bisa memiliki kehidupan setelah kematian. Ning Chang Jiu memotongnya dengan lembut, bagaimana mungkin ada kehidupan setelah kematian di dunia ini? Di luar jendela, denting lonceng tua di kota kekaisaran terdengar. Gemuruh guntur pun tak lama kemudian datang. Angin musim gugur seakan tertiup angin musim gugur, merobohkan jendela yang tak tertutup rapat. Hujan beserta dedaunan kering pun tertiup masuk. Puisi dan buku berserakan di atas meja. Alih-alih menyimpan buku-buku itu, Ning Chang Jiu justru memandang keluar jendela dalam diam. Ning Xiaoling memalingkan wajahnya dan menatap profilnya dengan serius. Ia begitu dekat dengannya, tetapi entah bagaimana, ia tampak seterang bintang di langit malam yang dilihat seseorang sambil berbaring di alam bebas. Setiap bintang tampak seperti hantu yang berkilauan. Hanya cahayanya yang terlihat, tetapi bukan wujudnya.
Titik titik titik. Titik titik titik. Hujan semakin deras. Bulu darah berjongkok dengan menyedihkan di tepi danau dengan payung merah. Demi menghemat energi, ia bahkan tak melindungi dirinya dari hujan musim gugur dengan kekuatan jahatnya. Saat itu, seluruh tubuhnya basah kuyup, seperti ayam yang basah kuyup. Ia menatap danau, ingin menangis tetapi tak mengeluarkan air mata. Kemudian ia mendapati permukaan danau tampak tertutup lapisan tipis es. Es itu bergelombang mengikuti ombak dan berubah menjadi es yang lebih dingin dan keras. Di langit, cahaya petir sesekali menyinari awan-awan bersisik dengan gemuruh yang memekakkan telinga. Ketiga sosok di danau itu telah bertabrakan dan kemudian menghilang dalam hujan musim gugur dengan kecepatan yang sangat cepat. Sulit untuk melihat mereka, hanya badai yang disebabkan oleh kekuatan spiritual yang terlihat. Di kota kekaisaran, kaisar muda berlari panik. Tanpa arah, ia terhuyung-huyung ke dalam hujan lebat dan berteriak, "Tolong! Tolong!" Song Ce telah memberot di loteng yang gelap, sambil memegang tongkat tembaga sepanjang sekitar setengah meter dan penuh ukiran prasasti. Song Ce bergegas melintasi koridor gelap istana kekaisaran. Ketika ia mengambil tongkat itu, kaisar memerintahkan yang lain untuk mundur, sehingga tempat ini masih sunyi. Karena ia tidak memiliki darah kekaisaran, telapak tangannya memerah dan bengkak akibat terbakar tongkat itu. Namun, Song Ce masih memegangnya erat-erat dengan wajah tenang yang acuh tak acuh. Membayangkan ekspresi terkejut dan panik kaisar, ia tak kuasa menahan senyum. Sebagai kaisar selama lebih dari 10 tahun, ia hanya mempelajari beberapa teknik perhitungan kekaisaran yang dangkal. Sudut mulutnya melengkung dingin. Semuanya berjalan cukup baik, sehingga ia terhindar dari masalah pembunuhan yang tidak perlu. Ia berjalan menuju bagian belakang istana kekaisaran sesuai rute yang telah ia rencanakan berkali-kali. Setelah berjalan puluhan langkah, ia mengeluarkan sebuah cincin dari pakaiannya. Ada 4 kunci yang tergantung di cincin itu, yang bisa digunakan untuk membuka pintu-pintu istana di bagian belakang. Pagi ini, ia mendapatkan kunci-kunci itu dari para penjaga tersembunyi di kota luar atas nama menerima keabadian. Saat itu, ketika ia melihat replika kunci-kunci itu, ia menyadari bahwa acara ini telah direncanakan secara diam-diam sejak lama. Namun, kaisar muda itu sama sekali tidak tahu. Selama tidak ada yang datang untuk menghentikannya, jalan selanjutnya akan lancar baginya. Suara-suara tak terdengar dari belakangnya hingga ia melewati pintu pertama. "Song Ce, kau tidak memiliki darah kekaisaran. Merebut tongkat api tidak ada gunanya, malah merugikanmu. Jangan terlalu gila, yang mulia terlalu lunak. Masih belum terlambat jika kau menyerah sekarang." Sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Sang pembicara masih jauh dari Song Ce, tetapi berkat kekuatan batinnya yang dalam, suaranya sampai ke telinga Song Ce. Tanpa goyah sedikit pun, Song Ce berjalan melewati ruang gelap, membuka pintu, masuk, dan mengunci pintu. Sebagian besar guru adalah pengawal rahasia istana kekaisaran, tetapi dalam hal keakraban dengan struktur istana, mereka bukanlah tandingannya. Mungkin banyak pintu dan jalan tersembunyi yang dirancang dengan cermat di istana kekaisaran bahkan tidak diketahui oleh kaisar. Di balik pintu, suara para pengawal yang mengejarnya terdengar dari jauh. Song Ce berjalan melintasi koridor, yang di ujungnya terdapat sebuah ruangan. Ia membuka pintu, menghitung urutan ubin dengan cepat dan akurat, mengangkat satu ubin dengan ujung runcing tongkat api, dan melangkah di jalan setapak yang tersembunyi. Kini, sang kaisar terkulai di tengah hujan. Beberapa dayang istana mengerumuninya, membantunya berdiri, dan mengantarnya ke istana dengan hati-hati. Pakaiannya basah kuyup oleh hujan. Kaisar bergumam sendiri dengan wajah pucat. Ia selalu mempercayai Song Ce. Mengapa pejabat ini memberontak? Apakah karena ia diminta mengambil tongkat itu? Mustahil. Apakah karena, dengan wajah tertekuk, kaisar hanya merasakan sakit kepala? Ia bangkit dengan terhuyung-huyung, mendorong dayang istana, dan berteriak, "Bawa Song Ce kepadaku. Aku harus menginterogasinya sendiri." Seorang dayang istana bergegas menjawab, "Yang mulia, para pengawal kerajaan telah pergi untuk menangkapnya. Pemberontak itu tidak memiliki kemampuan bela diri. Konon, ia akan segera ditangkap." Seorang guru yang melindungi kaisar juga berkata, "Apakah Song Ce seorang pangeran bajingan? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengoperasikan benda itu tanpa darah kekaisaran?" Kaisar tercengang lalu terus menggelengkan kepalanya, berkata, Tidak, Song Ce tidak mungkin. Dia pasti bekerja untuk seseorang." "Siapa itu?" Kaisar memegang kepalanya sambil meringis. Bukankah para guru dikatakan sangat kuat? Mengapa mereka menjadi begitu tidak berguna? Mereka tidak bisa menangkap Song Ce setelah sekian lama. Kaisar terengah-engah. Rasa sakit karena dikhianati menekan hatinya. Amarah menguasainya dengan mata memerah. "Omong kosong. Karena kau tidak bisa menangkapnya, aku akan pergi dan melakukannya sendiri." Kaisar muda itu bangkit dengan suara serak dan mencoba berjalan keluar istana. Para dayang istana ingin menghentikannya ketika seorang pejabat yang datang setelah mendengar berita itu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak bergerak. Kaisar keluar dari pintu istana dan berbalik, hanya untuk mendapati orang-orang yang mengawasinya sebelumnya menundukkan kepala atau mengalihkan pandangan.
Desahan pelan bergema di seluruh istana. Kaisar akhirnya sedikit tersadar. Dengan lengan bajunya berkibar di udara, ia mencibir dan berkata, apakah kau akan mengkhianatiku juga? Pejabat itu mendesah, kami hanya berharap kau bisa tenang. Sekarang kota kekaisaran sedang menghadapi pertikaian dalam negeri dan agresi asing. Kita seharusnya tidak terburu-buru. Song Che telah mengambil tongkat api, tetapi ia takkan pernah bisa lari jauh. Yang mulia tidak perlu terlalu khawatir. Kaisar menatapnya dan berteriak, jika tongkat ini jatuh ke tangan orang lain. Jika tongkat ini jatuh ke tangan saudara atau pamanku. Aduh, seharusnya aku membunuh mereka semua. Pengawal kerajaan menjawab, istana kekaisaran dijaga ketat hari ini. Jelas tidak ada orang lain di sekitar istana kekaisaran. Kaisar mendengus, lalu mengapa Song Che melakukan itu? Apa dia bodoh? Tak seorang pun menanggapi di istana kekaisaran lagi. Kaisar menatap hujan deras di luar. Petir terpantul di wajahnya, membuatnya tampak begitu pucat. Saat guntur menggelegar di langit, gumaman Kaisar hampir tak terdengar. Tahukah kau apa arti tongkat api Rosevins? Tahukah kau apa yang ada di bawah istana kekaisaran? Jangan mendesakku terlalu jauh. Kalau tidak, aku akan melepaskan benda itu. Saat itu, persetan dengan negara Jin atau negara Rong. Negara Zhao akan musnah bersama benua selatan. Saat guntur mereda, bagian terakhir dari apa yang dikatakannya bergema di istana dengan jelas. Tiba-tiba ia mendapati semua orang menatapnya. Bahkan para dayang istana pun mengangkat kepala ketakutan. Ia menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang salah. Bahkan seorang kaisar pun seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Ia ingin mengatakan sesuatu untuk menebus kesalahannya, tetapi pada saat itu, sebuah ide terlintas di benaknya. Monster tua, istana kekaisaran dijaga ketat. Ia tiba-tiba berteriak, dijaga ketat. Tempat itu sama sekali tidak dijaga. Yang mulia, maksudmu, ada sumur di belakang istana utama. Kaisar mengepalkan tinjunya. Ada penjaga di sana. Orang-orang lainnya semakin bingung. Yang mulia, Anda berbicara tentang sumur di Jalan Zhenghuang. Tepat sekali, kata Kaisar dengan penuh keyakinan. Pejabat itu tak kuasa menahan tawa. Sumur itu terletak di tengah jalan. Banyak orang melewatinya. Apa yang aneh? Kaisar akhirnya tenang. Ia menghela napas dan berkata dengan suara berat, apa yang kau tahu? Ayo kemari, ayo kita tangkap Song Che. Pintu belakang istana kekaisaran terbuka. Dua penjaga yang berdiri di sana dengan tombak memberi isyarat untuk melawan musuh pada awalnya, lalu mundur, sambil berkata dengan hormat, salam, Tuan Song. Kekacauan belum menyebar di sini. Mereka tidak tahu Song Che dicari di istana kekaisaran. Song Che mengangguk dan melangkah maju. Salah satu penjaga menatapnya dan mengerutkan kening. Tuan Song, kemana Anda pergi? Mengapa Anda keluar dari sana? Song Che menjawab dengan santai, Yang Mulia telah memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya Anda tanyakan. Tuan Song, perlu aku pegang payung? Song Che melambaikan tangannya. Tidak perlu, tetaplah di tempatmu. Jaga mulutmu. Penjaga itu buru-buru menutup mulutnya sementara penjaga lainnya memperhatikan tangannya dan berbisik, lihat. Apa yang dipegang Tuan Song? Penjaga itu merendahkan suaranya. Seharusnya itu harta karun istana kekaisaran yang berharga. Tidak, pintunya sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Saat itu, komandan pernah memberitahu kami bahwa hanya Yang Mulia yang bisa membukanya dengan alat tertinggi. Bagaimana mungkin Tuan Song? Ada yang salah. Penjaga lainnya langsung terkejut. Song Che tidak menghiraukan bisikan mereka. Saat mereka berbicara, ia telah pergi jauh. Kemudian ia tiba di sumur kuno di tengah jalan. Untuk mencegah dayang istana jatuh ke dalam sumur, mulut sumur dibuat sangat tinggi, dikelilingi pagar batu giok. Karena tempat ini dekat dengan istana Changxiang, para dayang istana sering datang ke sini untuk mengambil air. Tidak ada yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Cukup adil untuk mengatakan bahwa sumur itu hanyalah sumur biasa. Tuan Song, yang baik kepada semua orang, memasang wajah tegas dan berlutut di dekat sumur. Lututnya basah kuyup oleh hujan. Ia mengangkat tongkat tembaga itu dengan kedua tangan. Kedua pengawal itu akhirnya merasa ada yang tidak beres. Tepat ketika mereka hendak memeriksa apa yang sedang dilakukan Song Che, terdengar derap kaki kuda, persis seperti derap hujan di sisi samping istana kekaisaran. Song Che mengangkat kepalanya dan merasa sedikit terkejut melihat pasukan yang datang menembus kabut hujan musim gugur. Melihat Song Che, sang kaisar, yang mengenakan jubah kekaisaran dan memimpin pasukan, bertepuk tangan kegirangan, turun dari kuda, dan memelototi Song Che. Hebat, kau di sini. Yang Mulia sungguh bijaksana dan tegas, seseorang menimpali. Kaisar berkata dengan tegas, berhenti bicara omong kosong. Kalahkan dia untukku. Pasukan berikutnya segera menyerbu. Kaisar menatapnya dengan sinis. Song Che, kau bekerja untuk siapa? Biar ku tebak. Zhao Xiqiu jago bela diri, tapi dia jauh di kota Min. Zhao An memang pintar. Aku sudah meminta agen untuk mengawasinya sepanjang waktu, tapi belum ada informasi yang dikirim. Zhao Xisong adalah pamanku dan telah berjanji untuk menjadi pangeran yang tidak berguna. Aku penasaran siapa yang kau tunggu.
Song Che menatapnya dan terkekeh. Karena Yang Mulia bisa menebak aku di sini, sepertinya kau tidak terlalu bodoh. Kaisar mengerutkan kening dengan pupil matanya yang membara karena marah. Bunuh dia dan ambil kembali tongkat api Rosevins. Aku akan menunggu orang yang kau tunggu. Tak seorang pun bertindak. Kaisar berbalik dan menatap mereka, berkata dengan bingung dan marah, apa? Apa kau juga memberontak? Hei, Zhao Fu. Tetesan hujan, seperti kacang yang jatuh ke tanah dan menimbulkan bunyi. Tiba-tiba terdengar suara yang jelas namun samar. Saat itu, sang kaisar merasa tak mendengar suara hujan. Ia berbalik dengan lesu dan melihat seorang gadis muda cantik bergaun hitam duduk di tepi sumur kuno. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh dan menggoyangkan kakinya yang berkulit putih dengan lembut, dengan senyum lembut di wajah cantiknya. Zhao Fu, aku memanggilmu idiot waktu kita kecil. Sekarang, sejauh yang kulihat, perkataanku memang menyakiti perasaanmu. Selama bertahun-tahun, kau masih menganggap dirimu pintar dan bertindak sesuai dengan itu. Dibandingkan dengan kedua adikmu, apa yang kau miliki selain lebih tua dari mereka? Tanya gadis muda itu dengan tenang. Nadanya cukup datar, tidak seperti bertanya maupun memarahi. Ia tampak seperti sedang mengobrol. Sang kaisar menatapnya dan teringat bahwa bertahun-tahun yang lalu, ia dipanggil idiot dengan nada polos oleh seorang gadis kecil yang 10 tahun lebih muda darinya. Ia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa adik perempuan ini masih terlalu muda dan bodoh meskipun ia dipuja sebagai putri keturunan dewa. Lagi pula, anak-anak selalu bicara sesuka hati. Bagaimana mungkin ia menganggap serius kata-katanya? Hingga kini, ia menyadari bahwa ia telah menganggap serius kata-katanya selama bertahun-tahun. Ia selalu berusaha membuktikan bahwa ia tidak kalah dengan ayah dan kedua adik laki-lakinya. Menatap gadis muda itu, ia masih bingung. Zhao Xianger, bukankah kau di kediaman guru kekaisaran? Kenapa? Legenda sumur tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia pun menggumamkan kutukan pada dirinya sendiri atas kebodohannya. Selama ini, ia meragukan rahasia yang diceritakan ayahnya di ranjang kematiannya. Sekarang, semua itu seharusnya bukan omong kosong ayahnya sebelum meninggal. Zhao Xianger mengerjap padanya seolah berkata ia bisa pergi kemanapun di istana kekaisaran. Song Che mengangkat kepalanya dan menatap gadis muda di hadapannya, lalu berkata dengan senyum getir, Yang Mulia, terlalu berat bagiku untuk terus memegang ini. Zhao Xianger mendengus, lebih dari 20 hari yang lalu, kau tak bisa menyelamatkan ibuku. Apa salahnya membuatmu berlutut sebentar? Song Che menghela napas. Baik, Yang Mulia. Kaisar masih tidak mengerti. Sejak kapan Song Che mulai bekerja untuk Anda? Apakah kalian berdua pernah berakting sebelumnya? Song Che berkata, Yang Mulia, Anda salah. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mengkhianati Sang Dewi. Anda pernah mengepung istana Qianyu sebelumnya. Saya memang tega menyelamatkannya, tetapi saya terlalu lemah untuk melakukannya. Sekarang Yang Mulia telah kembali, tentu saja saya harus bersumpah setia kepada Yang Mulia. Kaisar berkata, saya telah mengirim orang untuk mengawasi Anda, begitu pula kepala suku penyihir. Namun, tidak satu pun upaya kami yang berhasil. Rencana Anda begitu matang. Kapan Anda mulai bersekongkol untuk melakukan ini? Song Che menjawab, beberapa hari yang lalu, di kediaman Jenderal Muda, Yang Mulia pernah datang menemui saya. Sebelum pergi, beliau membantu merapikan pakaian saya di depan umum. Saat itu, beliau menyelipkan sebuah catatan di bawah pakaian saya. Semuanya terjadi tanpa kata-kata. Zhao Xianger menatap kaisar yang tampak memelas karena hujan deras, lalu bertanya sambil tersenyum, ada pertanyaan lain. Kaisar menatapnya dan berkata, Anda pasti tahu hanya darah kekaisaran yang dapat mengaktifkan tongkat sihir ini. Apakah Anda putri haram mendiang kaisar? Darah kekaisaran. Zhao Xianger mengedipkan matanya. Akhirnya ia mengambil tongkat api Rosevins dari tangan Song Che dan menggenggamnya. Menatap ujung tongkat api yang runcing, ia bertanya, tahukah Anda apa itu darah kekaisaran? Kaisar tercengang. Ia tidak menyangka Zhao Xianger akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kemudian, ia berkata, darah kekaisaran tentu saja darah keluarga Zhao yang diwarisi sejak berdirinya negara. Zhao Xianger menggelengkan kepalanya pelan dan mengiris telapak tangannya dengan ujung tongkat api yang runcing. Darah menetes dari tongkat tembaga itu dan meresap ke dalamnya. Kemudian, tongkat tembaga itu bersinar terang, dan setiap kata dalam prasasti itu berkilauan dengan cahaya merah tua. Tongkat itu seperti tungku tembaga berongga mini, bara apinya dinyalakan oleh darahnya. Kaisar tercengang. Bagaimana, mungkin? Siapakah kau sebenarnya? Zhao Xianger menatap tongkat di tangannya lalu tersenyum puas. Ia mengalihkan pandangannya dari tongkat itu ke kaisar, berkata dengan tenang, darah kekaisaran adalah darah yang dianugerahkan oleh Yang Abadi kepada keluarga Zhao. Aku adalah putri dari Yang Abadi. Sesungguhnya darahku adalah darah kekaisaran. Saat ia berkata, semua orang yang hadir tercengang. Hanya Song Che yang membungkuk. Ia akhirnya menghilangkan keraguan terakhir di hatinya dan merasa yakin sepenuhnya. Kaisar terhuyung mundur dan menunjuknya dengan gemetar. Kau, Sang Dewi benar-benar, kami telah membunuh. Kaisar menutupi hatinya dan terbatuk. Zhao Xianger berjalan turun sambil memegang tongkat api yang menyala.
Di belakangnya, sepasang sayap yang menyala samar-samar muncul. Hujan deras yang turun di sekelilingnya memanas hingga membentuk kabut. Tak ada lagi hujan yang bisa membasahinya. Almarhum Kaisar ingin menghapus gelarmu, tetapi beliau terlalu baik hati. Ia berjalan melewati Kaisar dan menatapnya dengan jijik, lalu berkata dengan acuh tak acuh, negara Zhao dipinjamkan kepadamu untuk sementara oleh ibuku. Sekarang negara ini dalam bahaya. Karena kau tidak kompeten, aku akan mengambilnya kembali atas namanya. Zhao Fu, pergilah ke istana Changxiangmu dan beristirahatlah dengan tenang. Jangan ganggu aku. Di tengah hujan deras, mereka berpapasan, sang Kaisar berdiri terpaku di tempatnya, terkejut. Jubah kuning cerahnya tampak semakin kusam tertiup angin dan hujan. Zhao Xianger berhenti dan menatap orang-orang yang masih berdiri di tengah hujan, lalu bertanya, bagaimana dengan kalian? Hampir semua orang teringat akan kejadian 3 tahun lalu. Kini hanya hujan lebat, tetapi tidak ada matahari terbenam. Gaun gadis muda itu juga tidak berlumuran darah. Namun, mereka semua mau tak mau memberi jalan untuknya. Zhao Xianger berjalan melewati kerumunan dan masuk ke dalam istana. Aku ingin mengabdi kepada Yang Mulia selamanya, teriak Song Che, membungkuk dan bersujud. Pemandangan itu tampak seolah-olah angin dingin bertiup dari rerumputan. Orang-orang yang menghadap ke belakang gadis muda itu semuanya jatuh seperti bulu. Tak setetes pun hujan bisa jatuh ke Danau Qifeng. Area danau yang luas telah tertutup es tebal. Uap yang mengambang di udara berubah menjadi salju dan hujan es yang turun. Wanita bertopeng dari Oracle Sword Heavenly Sect menopang dirinya dengan pedang, berdiri di permukaan danau. Di bawah topeng, ada darah yang menetes ke bawah. Dia mengangkat kepalanya. Di udara, sosok B** Y rubah jahat itu mengelilingi lelaki tua itu sementara patriark penyihir itu berjuang dengan susah payah sambil memegang buku kuno yang tampaknya terbakar. Wanita itu menyeka darah dari dagunya dengan punggung tangannya. Saat dia bernapas, permukaan es di bawah kakinya tiba-tiba retak. Dia melompat, berubah menjadi embusan pedang Qi dan menebas sosok B** Y itu. Dentang, pedang wanita itu tak mencapai apapun, tetapi seolah-olah mengenai sesuatu, menimbulkan suara dentang. Rubah tua itu berkata, "Ik." Saat 81 bayangan aslinya menyatu, ia tiba-tiba mengayunkan ekornya dan menepis pedang yang menebas punggungnya. Sementara itu, angin dan salju berhamburan ke tempatnya, mengisi lubang di punggungnya yang disebabkan oleh hantaman pedang dengan kecepatan yang terasa cepat. Pedang itu terguncang, tetapi ia menciptakan semburan Qi pedang lain dengan 2 jari tangannya yang lain. Qi pedang, bagaikan cakram, menghantam rubah tua itu dengan kecepatan yang luar biasa cepat, meledak, berubah menjadi banyak Qi pedang yang berkilauan seperti busur, dan membelah tubuh besarnya. Saat ini, ilmu pedang semakin canggih, tetapi bisa dibilang bahwa niat suci pedang itu sedang menurun dibandingkan dengan 500 tahun yang lalu. Rubah tua itu mencibir dan matanya tiba-tiba menjadi lebih gelap. Tubuh ilusinya menjadi sekeras batu, memantulkan Qi pedang dengan paksa. Aku tidak tahu siapa gurumu. Sayang sekali bakatmu terbuang sia-sia. Saat ia berbicara, badai mengamuk. Wanita itu menghunus pedangnya di depan dada untuk menangkis serangan balik kekuatan jahat, melayang mundur beberapa langkah. Menatap sosok besar itu, ia berkata dengan suara dingin, "Aku baru belajar sebentar. Ini tidak ada hubungannya dengan sekteku." Rubah tua itu menggelengkan kepalanya pelan. Niat suci pedang tidak bergantung pada tingkat kultivasi. 600 tahun yang lalu, ketika Qiu Ziguan, sang suci pedang, masih muda, sekelompok hantu gunung menjarah desanya. Dalam keadaan setengah sadar, ia menyerang dengan brutal, dan dengan demikian, semua hantu gunung mundur takluk. Saat itu, ia belum mulai berkultivasi. Wanita itu sedikit mengernyit. Mungkin 500 tahun terlalu jauh. Ia belum pernah mendengar tentang sein pedang bernama Qiu Ziguan dalam sejarah. Ia juga tidak percaya bahwa orang yang disebut non-kultivator bisa mengusir hantu dengan sekali tebas. Rubah tua itu meliriknya dan berkata, "Karena kau cukup berbakat, aku ingin memberimu sedikit nasihat. Namun, ternyata kau juga bodoh. Hari ini, jika kau bisa keluar dari danau es dengan pedangmu, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Jangan pernah mencoba mengacaukan pikiranku." Wanita itu sedikit menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Sosok rubah tua itu sangat besar dan sihirnya tak terduga, tetapi sekarang, ia hanya setitik jiwa, jadi tingkat kultivasinya tidak lebih tinggi darinya. Yang ia pikirkan tentu saja bukan bagaimana cara melarikan diri dari danau, tetapi bagaimana cara menang. Di tengah badai salju, wanita itu sedikit mundur. Di tengah pakaian pedangnya, terdengar suara melengking. Saat pedang itu naik turun secepat kilat, seberkas pelangi putih mengenai bayangan rubah tua di langit. Di belakang rubah tua itu, kepala penyihir yang jatuh di atas es beristirahat sejenak. Baru saja, ia tertahan oleh pikiran-pikiran jahat. Jika wanita itu tidak membantunya dengan Qi pedangnya, ia mungkin sudah mati sekarang. Sebuah pikiran dingin muncul dari lubuk hatinya. Tanpa menyembunyikan apapun, ia berteriak, "Tahan beberapa menit lagi." Sambil berbicara, ia membentangkan buku kuno yang telah menyatu dengan jiwanya, menggumamkan mantra kuno di dalam hatinya.
Gelombang ki kuno yang samar-samar terlihat menyebar dari dalam tubuhnya dan badai di sekitarnya menghilang. Buku kuno di tangannya bergerak meskipun tidak ada angin. Di tengah suara gemerisik halaman yang dibalik, kata-kata itu terbang keluar satu persatu, terpisah dan menyatu di udara. Wanita itu menangkap isyarat itu dan langsung melemparkan pedang panjang itu. Dengan jiwanya, ia memanfaatkan pedang itu untuk mengganggu bayangan rubah tua itu. Sementara itu, ia meremas-remas tangannya. Kemudian, aura menyembur keluar dari lautan kesadarannya, menyerbu rubah tua itu bagaikan naga putih yang menelan angin dan memuntahkan salju. Kunci pedang. Rubah tua itu sedikit terkejut. Ia melesat turun, mencoba menghindari lintasan gerak naga putih itu. Ini pertama kalinya rubah tua itu berkompromi dalam pertempuran ini. Posisi jatuhnya berada di tempat sang kepala penyihir membentangkan buku dan merapal mantra. Wanita itu memasang ekspresi dingin. 3 pelangi bertemu dan kunci pedang akan segera terbentuk. Bagaimana mungkin ia membiarkan rubah tua itu lolos? Badai salju yang dahsyat itu bagaikan ki pedang, yang saling terkait dan membentuk kunci. Kunci-kunci itu, yang terhubung ujung ke ujung, menghentikan rubah tua itu untuk melarikan diri. Ia berteriak lalu menghilang di tempatnya. Pedang panjangnya, bagaikan salju dan embun beku, menembus es dan salju lalu pergi bersamanya. Kau anggap alam semesta sebagai kunci dan ki pedangmu sebagai rantai. Langkah yang bagus. Rubah tua itu sekilas tercengang, lalu jijik di mata panjang dan sipitnya. Jika tubuhku masih ada, kau mungkin bisa menjebakku selama beberapa menit, tapi sekarang. Sebelum ia selesai berbicara, wanita itu dan pedang itu telah menyerang bersamaan. Sosok rubah tua itu bagaikan api. Kini, saat angin pedang bertiup, sosok itu terbelah dalam sekejap. 3 garis ki pedang mengarah ke rubah tua itu, tetapi pada saat itu, sosok rubah tua yang retak itu tiba-tiba terpental ke titik-titik yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah kembang api telah dinyalakan. Api itu bukan seperti api melainkan air yang mengalir. Bagaimana mungkin kunci-kunci besar yang melintasi sungai mampu menghentikan air mengalir ke timur? Jiwa rubah tua itu berputar di sekitar celah-celah rantai yang dibentuk oleh ki pedang, membentuk kembali dirinya dan sekaligus menyerbu sang patriark penyihir. Namun, sang kepala penyihir juga berbohong sebelumnya. Ia tidak butuh 15 menit. Saat jiwa rubah tua itu menembus kunci pedang, ia juga telah menyelesaikan ritualnya. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya. Dengan mata yang berkilauan, ia bergumam. Gedung Grand Ming, rumah Hong, kediaman penjaga gunung, dan kamar gelap. Bayangan-bayangan itu, yang tampak ilusi dan nyata, mengambil bentuk bangunan-bangunan yang disebutkan di sekitar pria tua itu. Semua bangunan ini berasal dari kota kekaisaran negara bagian Zhao dan juga tercatat dalam buku kuno. Roh yang tersembunyi di antara kata-kata dalam buku itu kini tergambar. Meskipun tua, ia masih bersemangat. Bangunan-bangunan tinggi bagaikan pedang sementara rumah-rumah besar bagaikan gunung. Rubah tua yang terperangkap di dalamnya terguncang hingga berkeping-keping dan bagian-bagian yang terfragmentasi berlarian dalam formasi seperti kunang-kunang. Pria tua itu mengangkat bukunya tinggi-tinggi seperti seorang peziarah dan mengucapkan nama-nama satu demi satu, mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh rubah tua itu. Saat itu, rubah tua itu masih berwujud jiwa, dan gambaran-gambaran di dalam buku itu pun tidak nyata, yang kebetulan mampu menekannya. Kini, pedang wanita itu juga ikut tersambar. Di menara gerbang yang berstruktur ilusi, sosok manusia, sosok rubah, api, dan sosok salju, bagaikan peluru yang ditembakkan, bertabrakan, memantul, lalu bertabrakan lagi. Es di bawahnya retak oleh aura tersebut. Akibatnya, separuh air danau mencair dengan kecepatan yang terlihat sangat cepat. Ini berarti kekuatan spiritual rubah tua itu juga menurun drastis. Sang patriark penyihir kini sudah tua, jadi tubuhnya juga tidak mampu menahan pengoperasian buku kuno itu dalam waktu lama. Ia dan rubah tua itu sama-sama menunggu rubah lainnya kelelahan terlebih dahulu. Kini, lelaki tua itu menginjak lempengan es yang mengapung. Sambil menutupi dadanya, ia terbatuk-batuk keras dan berteriak dengan suara serak. Istana Timur, Istana Changxiang, Paviliun Zaixing. Di atas Danau Qifeng, sosok-sosok ilusi melayang bagai bangunan fantasi yang megah, bagaikan miniatur kota berusia 100 tahun. Aula Jiazi, Menara Jiuling, Qianyu. Lelaki tua itu terbatuk dan mendesah alih-alih mengucapkan kata istana. Istana Qianyu telah hancur. Tak ada lagi. Wujud Tao dari kota megah ini masih selangkah lagi dari penyelesaian. Suara gemerisik halaman yang dibalik juga seperti sebuah pertanda. Karena kurangnya goresan terakhir, kota tua ini pun tak lengkap. Dalam wujud Tao kota kekaisaran, rubah tua itu tiba-tiba berhenti dan bintik-bintik api yang menyerupai kunang-kunang kembali ke tubuhnya. Di kota tua ini, bahkan bayangannya yang besar pun masih tampak agak kecil. Hanya itu, rubah tua itu bertanya dalam bahasa manusia. Begitu ia selesai berbicara, pedang wanita itu pun tiba. Dengan suara gemerincing, rubah tua itu mengulurkan tangannya untuk menangkap pedang yang datang ke arahnya. Itu adalah sepasang tangan manusia. 10 jarinya mencengkeram pedang dengan erat dan ki pedang yang menyembur keluar dari bilah pedang juga menghantam kedua tangan itu dengan keras.
Wanita itu sedikit terkejut. Gerakan pedangnya ditahan paksa oleh rubah tua itu, yang memberinya kesempatan besar untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, entah bagaimana, firasat buruk tiba-tiba mengganggu pikiran pedangnya. Sang patriark penyihir juga merasakan firasat aneh yang sama. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Buku itu telah membalik halaman terakhir, formasi telah dimulai, kota kekaisaran di tengah kehampaan dan kenyataan mendesak ke arah rubah tua itu. Itulah kunci sebuah kota dalam arti sebenarnya. Bahkan arus deras pun hanya bisa mengambil jalan memutar saat menghadapinya. Terlebih lagi, sekarang rubah tua itu terjebak di dalamnya, bagaimana ia bisa melarikan diri jika gerbangnya tidak dibuka? Namun, di saat yang seharusnya menentukan, wanita itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas ki pedang dan mundur dengan kecepatan yang luar biasa. Sang kepala penyihir merasa agak aneh, dan firasatnya pun terbukti pada saat berikutnya. Bola matanya yang keruh dan tua memantulkan sedikit cahaya. Kemudian cahaya itu dengan cepat menyebar dan berubah menjadi api. Api itu tidak nyata, tetapi tetap sangat ganas, yang menyebar ke seluruh kota. Api itu berkobar di langit, dan sosok rubah tua itu tiba-tiba membesar ribuan meter. Bagaimana mungkin? Sang kepala penyihir dan wanita berbaju putih berteriak bersamaan. Rubah tua itu sebelumnya membekukan air danau dengan metode Taoisnya yang misterius. Mereka berdua mengira wujud api rubah tua itu menipu dan yang diolahnya pastilah sihir dingin. Ketika perempuan berbaju putih itu menyentuh apinya, ia sama sekali tidak merasakan panasnya. Kini, saat api itu muncul di langit, mereka berdua merasakan panas yang membakar jiwa mereka. Kota kekaisaran dapat menyegel air, tetapi tidak api yang berkobar. Tampaknya hanya ketika semuanya terbakar menjadi abu, barulah akhir dari segalanya. Buku kuno sang kepala keluarga penyihir juga terpengaruh, yang pinggirannya mulai menggulung dan memiliki jejak samar bekas terbakar. Bagaimana mungkin es dan api terkandung dalam satu tubuh? Gumam perempuan itu dalam hati. Jika ia tidak tertutup topeng, wajahnya yang terkejut, atau yang hampir panik, dapat terlihat jelas. Rubah tua itu berjalan santai di tengah api dan membakar gedung-gedung serta rumah-rumah besar menjadi abu saat ia bergerak. Ia menatap wanita berbaju putih dan mencibir, "Kau telah mencapai ranah istana ungu setengah langkah. Bagaimana kau bisa begitu dangkal? Benua selatan memang begitu kecil. Kau pikir tinggal di gunung abadi sebagai pertapa berarti berkultivasi dengan tenang? Bahkan jika kau mati di sini hari ini, kau memang pantas mati." Wanita berbaju putih berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan pikirannya yang goyah. Pedang panjang itu tetap di sampingnya, berdengung gemetar, yang tampaknya merasa dirugikan. Rubah tua itu tampaknya terlalu lama terkurung di bawah kota. Kini ia akhirnya keluar. Setelah pertempuran yang menyenangkan, ia bersedia berbicara lebih banyak. Kemudian, ia mengenang, lebih dari 500 tahun yang lalu, aku memasuki denyut api di inti bumi. Seluruh tubuhku penuh luka, bulu-buluku terbakar abis. Tahukah kau apa yang kulihat di kedalaman inti bumi? Rubah tua itu menjawab sendiri, aku melihat lautan es, yang hanya berjarak satu lapisan tipis batu lengket dari magma yang mengalir. Setelah itu, aku masuk ke magma untuk mandi ketika merasa kedinginan dan melompat ke lautan es untuk mendinginkan diri ketika merasa kepanasan. Puluhan tahun kemudian, aku akhirnya memahami hukum bahwa segala sesuatu seimbang dari dalam. Hari itu, aku menerobos ranah istana ungu dan memasuki 5 alam. Aku bahkan samar-samar belajar sedikit tentang 3 alam agung di atasnya. Sayang sekali keserakahanku terhadap Taoisme hampir menghancurkan dasar kultivasi yang susah payah ku peroleh. Untungnya, setelah mengatakan itu, rubah tua itu memberikan tatapan penuh kenangan dan menghela napas. Untungnya, saat itu, aku bertemu seorang suci. Seorang suci. Bahkan di saat-saat hidup dan mati, wanita berbaju putih itu masih tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Suara rubah tua itu pelan, seolah terbebani 500 tahun. Sang suci menjelaskan Taoisme, menganalisis hukum alam semesta kepadaku, dan bahkan membantuku memahami ketidakadilan dan keadilan dunia. Saat itu, ia memberitahuku sesuatu. Setelah itu, aku berhenti memikirkan 3 alam besar. Berkat itu, aku selamat dari musibah yang terjadi 500 tahun lalu hingga sekarang. Rubah tua itu mengatakan apa yang sebenarnya ia maksud. Ia sering berbicara sendiri di kedalaman istana bawah tanah. Kini setelah ia keluar dari istana, siapapun yang mendengarnya, bagaimanapun situasinya, ia tetap ingin mengatakan sesuatu, hanya karena ia ingin bersuara. Seorang suci. Ada seorang suci 500 tahun yang lalu. Wanita berbaju putih itu tahu bahwa itu adalah titik kritis antara hidup dan mati, dan tetap tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Si rubah tua berkata dengan sabar, alih-alih terburu-buru bergerak, itulah Santo sejati, Santo yang akan menembus kekakuan dan memimpin dunia menuju kebebasan agung, tetapi karena hukum alam semesta, sayangnya. Desahannya bergema di seluruh kota kekaisaran. Api berkobar. Kota kekaisaran yang ilusif itu akhirnya hancur oleh api. Setelah api kehilangan akarnya, api itu perlahan memudar. Tanah hangus di seluruh kota berubah menjadi abu dan hanyut.
Wanita berbaju putih ingin menghunus pedangnya, tetapi ia hanya bisa merasakan bahwa pikiran pedangnya terombang-ambing oleh ketakutan yang samar. Sang patriark penyihir telah terkulai di atas es yang mengapung. Ia menatap langit yang kosong, tak percaya bahwa pemandangan indah itu telah lenyap. Dan aura buku kuno di tangannya sebagian besar telah lenyap dan tak bernyawa. Rubah tua yang berapi-api itu mendarat di hadapannya. Karena kota ini telah ditembus, rumah dan tanah air pun lenyap, perjalanan mengolah dan menekuni Taoisme menjadi sia-sia. Sang patriark penyihir bergumam pada dirinya sendiri sambil menangis. Sebuah ide terlintas di benaknya. Andai saja sang dewi ada di sini. Ia tak tahu apakah sang dewi masih hidup setelah hari itu. Jika ia sudah mati, mengapa jasadnya lenyap? Jika ia masih hidup, di mana ia sekarang? Rubah tua itu mengobarkan api yang berkobar dan berjalan di sampingnya. Api itu, bagaikan pedang, menembus jantungnya. Jiwa tua itu memancarkan suhu api yang sesungguhnya. Namun, sang kepala penyihir hanya merasakan dingin di sekujur tubuhnya, sehingga pria yang hampir setua negara Zhao ini pun meninggal dunia sambil berpikir. Gadis kecil itu bilang aku akan mendapat balasan jika kekayaan negara Zhao hancur, jadi kupikir aku akan terluka parah jika membunuhmu. Tak disangka, hatimu sudah lama tak bersama negara. Rubah tua itu meraih buku kuno yang hendak jatuh dan menelannya. Di istana bawah tanah, di dalam tungku gelap, jiwa rubah tua yang sebenarnya tiba-tiba membuka matanya. Sebuah rantai pun putus. Jiwa rubah tua itu merasuki tubuh kepala penyihir. Pria tua itu berdiri tegak seperti zombie. Ia berbalik dan menatap wanita berbaju putih dengan tatapan tajam. Setelah tatapan mereka bertemu, wanita itu menarik pedangnya dan pergi tanpa ragu. Bagus sekali. Kepala penyihir yang dirasuki rubah tua itu meregangkan tubuhnya. Setitik jiwa itu keluar dari istana bawah tanah dan masuk ke tubuh kepala penyihir. Ia menyeringai, tapi sudah terlambat. Guntur bergemuruh di atas danau Qifeng. Rubah tua yang mengendalikan tubuh kepala penyihir lenyap seketika. Wanita berbaju putih, yang berubah menjadi seberkas ki pedang dan melarikan diri, langsung tertahan di langit. Suara pedang dan cakar yang saling beradu bergema keras, menyebabkan serangkaian percikan api yang menyilaukan di udara. Wanita itu menghindar. Pedang panjang itu menari-nari di sekujur tubuhnya, berkilau terang dan melindunginya dari ki jahat yang menyerbu. Kepala penyihir itu berhenti di udara di hadapannya, tetapi aura tubuhnya telah berubah total. Mata yang tadinya seputih mata ikan mati kini menjadi gelap, seperti dua jurang. Selama seseorang menatap mata itu, ia akan terpesona. Wanita berbaju putih itu tetap teguh pada pikirannya yang seperti pedang dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menatap mata lelaki tua itu. Ia bisa merasakan bahwa rubah tua di hadapannya telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang dikatakan rubah tua itu menimbulkan riak keheranan di hatinya. Ia tahu apa arti 5 alam dan bahkan tak bisa membayangkan 3 alam agung di atasnya. Namun, rubah tua itu hanya membicarakannya dengan santai. Ia harus pergi dari sini dan melaporkan hal ini kepada sektenya serta memberitahu gurunya. Jika tidak, ketika rubah tua itu pulih sepenuhnya, seluruh benua selatan akan dilanda bencana. Rubah tua itu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, awalnya, jika kau menyerangku dengan sekuat tenaga, kau bisa saja melukaiku dengan parah. Namun, kau terlalu berhati-hati dari awal hingga akhir, memikirkan rute mundur di setiap gerakan pedang. Apakah karena kau membutuhkan banyak usaha untuk menapaki jalan abadi sehingga kau tak mau mengorbankan diri untuk menaklukkan monster? Wanita berbaju putih itu terombang-ambing. Ia mempercayai kata-katanya, jadi ia merasa sedikit menyesal. Karena itu, ia tiba-tiba merasa ada benih gelap yang tumbuh dengan cepat di hatinya dan akan menguasai jiwanya. Invasi benih iblis. Ia menyadari ada sesuatu yang salah. Tepat ketika ia terombang-ambing sesaat, rubah tua itu mengambil kesempatan untuk menyusup ke dalam pikirannya. Alam tahu mengerikan macam apa yang telah dicapainya. Wanita itu tidak berani berpikir terlalu banyak. Ia segera menarik pedangnya, meletakkannya di depan dadanya, dan menjentikannya dengan jari-jarinya. Pedang itu berdengung jelas dengan cara yang dingin dan sebening kristal seolah menariknya keluar dari kondisi pikirannya yang kacau. Sudah berapa tahun kau berkultivasi? Mengapa pikiran pedangmu begitu labil? Tanya rubah tua itu sambil tersenyum. Wanita berbaju putih itu tahu ia harus mempertahankan pikiran pedangnya, tetapi apa yang dikatakan rubah tua itu terasa seperti sihir. Ia tak kuasa menahan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya. Rubah tua itu mencibir, ternyata kau baru berusia 20-an. Aku seperti menindas seorang junior. Meskipun begitu, rubah itu menunjuk ke depan dan sebuah pelangi putih baru saja mengenainya. Itu adalah gerakan yang sama seperti yang dilakukan wanita berbaju putih sebelumnya, hanya saja gerakannya lebih rapi dan mengandung niat pedang yang lebih murni daripada milik wanita itu. Saat pelangi putih menebasnya, wanita itu bereaksi terlalu lambat karena pikiran pedangnya terkontaminasi. Ia mencondongkan tubuh ke satu sisi untuk menghindarinya, tetapi pelangi itu tetap mengenai bahunya. Dengan suara keras, ia menjerit kesakitan. Dengan pakaian di lengannya robek, ia jatuh ke danau. Wanita berbaju putih itu tidak punya waktu untuk mengobati luka-lukanya.
Ia menggigit ujung lidahnya untuk menahan serbuan benih iblis itu. Sementara itu, ia juga mengambil keputusan. Karena itu, ia memutuskan untuk terjun ke dasar danau dan kemudian melarikan diri dengan air danau sebagai perlindungan. Begitu ia mendapat ide ini, air danau langsung berubah menjadi es yang keras. Dengan bunyi, tuek, ia terbanting ke atas es. Rubah tua itu menghampirinya lagi dan meninju perutnya. Wanita itu memuntahkan seteguk darah dan menusukkan ujung pedangnya ke es, mencoba menyeimbangkan tubuhnya, tetapi ia tetap terpeleset lebih dari 100 meter. Suara dentingan pedang terngiang-ngiang di telinganya, seperti ratapan. Rubah tua itu juga menyatukan dua jarinya dan menggoreskan beberapa goresan di udara, bergumam pada dirinya sendiri, inikah inti dari niat pedang sektemu? Wanita itu terkejut mendapati niat pedang yang ditunjukkan rubah tua itu cukup mirip meskipun goresannya tidak sepenuhnya tepat. Ia tahu bahwa pikirannya saat ini bisa dianggap sebagai celah, tetapi karena hatinya terkontaminasi oleh benih iblis, ia tak bisa berhenti berpikir. Kemudian, ia merasakan api membara di hatinya. Ia melihat ke bawah hanya untuk mendapati bahwa yang ada hanyalah api yang berkobar, bukan es. Rubah tua itu menatapnya dengan senyum masam. Akan kutunjukkan pedang yang asli sebelum kau mati dan lihat seberapa banyak yang bisa kau pahami. Kedua jari rubah tua yang disatukan itu mengayun dari kiri ke kanan di depan dadanya. Seolah ada aliran listrik yang meliuk dan menyembur keluar dari ujung-ujung jarinya, yang terjalin menjadi garis lurus seputih salju. Maju, ia mengucapkan sepatah kata dan memutar pergelangan tangannya. Pedang ilusi itu menebas ke arah yang ditunjuk jari-jarinya. Wanita berbaju putih itu tercengang. Pedang ilusi itu datang kepadanya dengan cukup cepat untuk menghancurkan segalanya dan juga cukup lambat baginya untuk melihat dengan jelas tekstur setiap gelombang. Ketika ia tak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan pedang itu, sebuah pedang muncul di hatinya, yang berasal dari kedalaman kesadarannya. Seolah-olah seseorang mencoba menembus jantungnya dan memotongnya dengan pedang. Itu adalah semacam ketakutan dan absurditas yang kuat. Ia bahkan tidak dapat mengetahui apakah gerakan pedang itu dilakukan oleh rubah tua atau dirinya sendiri. Rubah tua itu berhenti menatapnya, berbalik dan berjalan menuju kota kekaisaran. Kemudian, ia berkata, dan melihat ke belakang. Wanita itu mengangkat pedangnya. Pakaian pedangnya terpotong dengan banyak lubang, di mana darah merembes. Namun, penampilan di balik topeng putih bersih itu sangat tenang. Di saat-saat menjelang ajal, ia menjernihkan pikirannya dan pedang yang dibentuk oleh benih iblis di hatinya gagal menghancurkan pikiran taunya. Namun, dengan bantuan itu, ia memanfaatkan kesempatan untuk menembus penghalang mental yang telah bertahun-tahun ia tahan dan memasuki kondisi halus dan misterius. Wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Terima kasih telah mencerahkanku. Ia mengusap dadanya dengan dua jarinya dari kanan ke kiri. Ia bertindak dengan cara yang sangat berlawanan, yang seakan-akan mengikuti alur yang sama. Rubah tua itu sedikit mengernyit. Saat cahaya pedang berkilauan, sungai es dan api menghilang. Semuanya menjadi berkabut. Garis di antara jari-jarinya, bagaikan air pasang, mengalir horizontal dan menghampiri rubah tua itu. Rubah tua itu meluncur mundur. Ia mengangkat tangannya dengan lembut dan menunjuk dengan cepat, tetapi gerakan pedangnya terlalu akurat. Setiap kali ia membentuk bayangan, ia ditebas oleh pedang. Suara retakan yang jelas terus-menerus terdengar. Wanita itu berdiri terhuyung-huyung. Pakaian pedangnya terkoyak dan berlumuran darah. Topeng putih bersihnya juga terkena banyak retakan, memperlihatkan lekuk lembut pipinya berceceran. Karena momentum yang mengesankan dari gerakan pedang, bola sihir yang diciptakan rubah tua itu akhirnya retak. Hujan musim gugur akhirnya jatuh ke danau lagi. Rubah tua itu mencubit pedang ilusi dengan dua jari. Tubuhnya mundur, mengambang di udara. Sementara itu, es di sekitarnya, hujan musim gugur dan api semuanya tersedot ke dalam tubuhnya. Ia ingin memanfaatkan alam semesta untuk sepenuhnya mematahkan gerakan pedang itu. Pada saat itu, wanita itu memiliki kilatan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Dia berteriak. Rubah tua itu akhirnya terkejut. Air es, air hujan dan api ilusi semuanya terinfeksi dengan niat pedang yang samar pada saat itu. Saat mereka menyentuh kulit, rasanya seperti dipotong oleh pisau. Pedang dan roh menjadi satu. Suara rubah tua itu sedikit serak. Jelas, ia juga sangat kesakitan. Inilah kartu asnya. Dengan kesadarannya, segala sesuatu di alam semesta berubah menjadi pedang. Rubah tua yang memanfaatkan alam semesta berubah menjadi bunuh diri dengan menebas dirinya sendiri dengan pedang. Pedang yang berhenti di samping menyerangnya. Rubah tua itu tanpa sadar menangkis pedang itu. Namun, pedang itu melewati sisinya. Wanita berbaju putih itu tidak terus menyerangnya. Sebaliknya, setelah menebas bola sihirnya, ia melarikan diri ke arah kota kekaisaran. Rubah tua itu menahan rasa sakit dari puluhan ribu pedang yang menebasnya dan mengejarnya. Sebuah pedang ilusi yang lebih kuat dari sebelumnya melesat dari sisinya. Pedang itu mengenai punggung wanita itu. Di tengah darah yang menyembur keluar seperti anak panah, wanita itu berjuang untuk tetap sadar, menahan mati rasa akibat luka serius di punggungnya, dan terjun ke kota. Rubah tua itu mengabaikan pedang itu dan bergerak cepat.
Wanita berbaju putih itu memasuki kota lebih cepat daripada rubah tua itu. Rubah tua itu menabrak tembok kota, tetapi ia terdorong mundur dengan paksa. Tiba-tiba ia teringat bahwa ia telah menelan buku kuno yang melambangkan keberuntungan kota. Sekarang, siapapun bisa menerobos kota kekaisaran, tetapi rubah tua itu tidak. Jika ia menerobos kota dengan paksa, ia akan menerima serangan balasan ratusan atau ribuan kali. Ia berhenti di gerbang kota. Melihat posisi di mana wanita berbaju putih itu menghilang, ia tidak merasa marah, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Ini cukup menarik. Tuan, tuan, tuan. Rubah tua itu mendengar kepakan sayap di belakangnya dan menoleh ke belakang. Ia melihat seekor burung sebesar elang kecil memegang payung tua di mulutnya. Mengepakkan sayapnya, burung itu berjuang di udara dan memanggil rubah tua dengan pikirannya. Rubah tua itu mengerutkan kening. Tentu saja, ia mengenali payung itu, tetapi ia tidak menyangka akan mendapatkan benda ini dengan mudah. Zhao Xianger memintamu untuk memberikannya kepadaku. Elang merah itu bergegas menjawab, Yang Mulia memintaku untuk memberikan ini kepadamu. Rubah tua itu mengangkat tangannya. Kemudian, payung itu terbang begitu saja ke arahnya. Dengan kekuatan jahatnya, ia memeriksa payung itu dan tidak menelannya sampai memastikan tidak ada yang salah dengannya. Rantai lain putus di istana bawah tanah, menyisakan 3 gumpalan jiwa untuk menyatu. Di belakang rubah tua itu, samar-samar muncul 3 ekor besar yang samar-samar. Payung ini mewakili rakyat negara Zhao. Setelah menelan payung itu, rubah tua itu menyadari bahwa tidak ada penghalang antara kota kekaisaran dan dirinya sendiri, seolah-olah ia adalah penduduk yang tinggal di negara bagian Zhao dalam waktu lama. Namun, bahkan jika ia membunuh orang biasa dari negara Zhao, ia akan mendapat balasan, karena payung itu menjaga rakyat negara Zhao. Aku tidak bisa menghancurkan kota atau membunuh siapapun di dalamnya, kata rubah tua sambil terkekeh. Gadis yang licik, apakah dia ingin menjadi orang suci? Namun, pengekangan itu hanya sementara. Ketika ia menyempurnakan beberapa harta penjaga kota, batasan itu tidak akan ada lagi. Sedikit terombang-ambing, rubah tua itu menatap burung pipit jahat dan bertanya, apakah kau burung pipit jahat dari negara Zhao? Bulu darah menemukan niat membunuh yang sangat mematikan dalam senyum rubah tua itu dan buru-buru berkata, aku telah mengikuti Yang Mulia untuk tinggal di negara Zhao selama beberapa dekade, tentu saja menjadikanku seekor merpati pos dari negara Zhao. Lagi pula, Yang Mulia telah berjanji kepadaku bahwa kau tidak akan membunuhku setelah bertemu denganku. Oh ya, rubah tua itu menatapnya dan kemudian matanya tiba-tiba menjadi lebih gelap. Setelah beberapa saat, ia menyeringai. Oh, begitu. Saat itu, aku bertarung dengan makhluk abadi di benua selatan dan darahku berceceran di mana-mana. Banyak monster meminum darahku, hanya sedikit yang mampu bertahan hidup. Karena kau bisa hidup sampai hari ini, kau juga muridku. Aku tidak akan membunuhmu. Si bulu darah langsung tersadar dan merasa terkejut. Yang ku minum saat itu adalah darahmu. Rubah tua itu mengangguk pelan, menunjuk si bulu darah, lalu berjalan memasuki kota, berkata, aku tidak akan membunuhmu, tetapi sebagai muridku, kau tidak boleh bergantung pada orang lain dan hidup tanpa malu seperti lalat atau anjing. Si bulu darah merasa bahwa rasa sakit yang membuatnya merasakan sakit tulang tarsal yang digigit cacing telah hilang. Dengan gembira, ia berbaring terlentang dan gemetar karena kegembiraan. Aku akan mengikuti jejakmu. Titik titik titik. Titik titik titik. Kota itu dilanda badai. Di sebuah gang sempit yang sepi, sebuah bayangan samar muncul di dinding. Bayangan pedang yang sangat tipis muncul di tengah hujan. Seorang wanita berpakaian putih terduduk di tanah dengan terhuyung-huyung dan sedikit melepas topengnya. Darah dengan cepat berceceran di air tanah. Pedang itu, bagaikan anak panah yang telah habis, kehilangan seluruh auranya dan jatuh di sampingnya. Wanita itu berhasil memegang pedang itu. Hujan telah membasahi seluruh pakaiannya. Ia masih terluka parah. Di antara pakaiannya yang robek, samar-samar terlihat dagingnya terkoyak oleh ki jahat. Setiap tetes hujan musim gugur menghantam punggungnya bagai tabuhan drum, menghantam tubuhnya yang terhuyung-huyung kembali ke tanah sedikit demi sedikit. Terbaring telentang, wanita itu terus terbatuk dan berusaha sekuat tenaga memegang pedangnya untuk menopang tubuhnya. Untungnya, roh rubah itu tidak langsung masuk ke kota dan memburunya. Ia berhasil bernapas beberapa kali dan ingin kembali ke sedan biru putih untuk beristirahat. Namun, ia mendapati koneksi antara dirinya dan sedan biru putih itu agak terputus. Ada yang salah di istana kekaisaran. Pikiran itu terlintas di benaknya. Ia batuk seteguk darah lagi. Luka dalam yang tertahan di dalam tubuhnya pecah satu per satu. Isi perutnya seperti teriris pisau, menyebabkannya jatuh dan kejang-kejang terus-menerus. Bahkan sulit baginya untuk melakukan beberapa gerakan dasar. Wanita itu jatuh ke tanah sebelum berjalan beberapa langkah. Lonceng di kota kekaisaran berdentang lagi. Pikiran pedangnya kembali waspada. Ia menyadari bahwa rubah tua itu telah memasuki kota. Sekarang ia tidak memiliki kekuatan untuk menutupi ki-nya. Jelas, ia dapat segera ditemukan. Sekarang koneksi dengan sedan biru putih telah terputus. Ia hampir tidak bisa kembali ke istana kekaisaran.
Di kota kekaisaran yang asing ini, kemana lagi ia bisa pergi? Tiba-tiba terdengar suara pasukan berbaris di belakangnya. Ia berjuang untuk berdiri. Sambil berpegangan pada dinding, ia melangkah maju dengan susah payah. Setelah berbelok di tikungan, terdengar suara seorang prajurit, "Ada noda darah di sini. Mungkin para pemberontak pernah ke sini. Carilah di sekitar sini. Yang Mulia masih hidup. Apakah terlalu mengecewakan jika kita bertindak terlalu jauh?" Yang Mulia yang mengambil alih komando pribadi di Istana Kekaisaran. Selama beliau mau, tak seorang pun bisa mengusirnya. Lebih dari 20 hari yang lalu, kami juga bergabung dalam insiden pengepungan istana. Itu adalah kejahatan berat dengan hukuman pemusnahan seluruh klan. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahan kita. Jika Yang Mulia cukup lunak, mungkin keluarga kita bisa diselamatkan. Petik 2. Mereka rekan kerja kita. Benarkah kau begitu kejam? Aduh, siapa yang mau menyakiti rekan kerjanya kalau tidak terpaksa? Kapan semuanya akan berakhir? Negara ini bisa hancur. Diam, jaga mulutmu. Wanita berbaju putih itu bersandar di dinding, mendengarkan suara-suara samar mereka. Namun, ia tak berdaya menyadari kejadian tak terduga apa yang telah terjadi di Istana Kekaisaran. Tanpa sadar ia melangkah maju menyusuri dinding. Langkah kaki di belakangnya sesekali terdengar samar dan samar. Darah yang mengucur darinya tercuci oleh hujan deras, dan api di tubuhnya pun mendingin dan padam. Dengan ragu, ia tiba-tiba melihat pintu halaman di depannya tampak terbuka. Tanpa banyak berpikir, ia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan terbanting ke halaman. Di dalam kamar, Ning Xiaoling, dengan dagu bertumpu pada tangannya, mendengarkan Ning Changjiu menceritakan beberapa kisah membosankan. Jika bukan karena suara-suara aneh yang terus-menerus datang dari luar, Ning Xiaoling pasti sudah tertidur. Kini, Ning Changjiu sedang menceritakan kisah lain tentang roh rubah yang berubah menjadi manusia setelah berkultivasi dan kemudian membalas budi dengan diselamatkan. Ning Xiaoling mengarahkan jari telunjuknya ke telapak tangannya dan menyela, "Changjiu, bagaimana kau bisa menceritakan kisah membosankan seperti itu dengan senang hati?" Ning Changjiu sedikit linglung lalu berkata sambil tersenyum kecut, "Ini toko-toko favoritku. Apa mereka begitu membosankan?" Ning Xiaoling mengangguk serius. "Klise sekali. Lagi pula, rubah adalah hewan yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana mereka bisa membalas budi? Akan cukup baik jika rubah itu tidak mencuri uang cendekiawan itu." Ning Changjiu menyeringai mengejek diri sendiri dan berkata, "Kalau begitu, izinkan aku menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda miskin yang dipaksa tunangannya untuk memutuskan pertunangan dengannya." Ning Xiaoling mengernyitkan hidung dan menutup telinganya, lalu berkata, "Aku tidak ingin mendengar apapun sekarang. Di luar sedang bergemuruh dan meledak. Aku sangat takut. Apakah monster yang kau sebutkan itu sudah kabur?" Ning Changjiu berkata, "Kalau begitu, kita hanya bisa berdoa agar dia tidak datang menjemput kita." Ning Xiaoling mengangguk dan menghibur dirinya sendiri, "Kita memang pendeta Tao, tapi kita hanya membantu guru berpura-pura. Seharusnya, kita tidak menyimpan dendam terhadap orang lain. Tanpa rasa dendam, monster itu seharusnya tidak menyakiti kita kecuali jika dia berniat membunuh. Oh ya, ingat untuk menutup gerbang halaman." Bang! Sebelum ia selesai berbicara, suara gedoran tiba-tiba terdengar dari luar ruangan. Seseorang sedang menggedor pintu. Mereka saling menatap. Ning Changjiu terdiam beberapa saat dan berkata, "Mari kita lihat." Ning Xiaoling mengambil payung di sebelahnya dan melemparkannya ke arahnya dengan tatapan pasrah. Sambil memegang payung, Ning Changjiu menutup gerbang halaman, menguncinya, dan menatap wanita berpakaian putih yang tergeletak di tanah. Lengan bajunya robek, wanita itu berlumuran darah. Luka pedang di lengan putihnya sangat mencolok. Ia terbaring tak berdaya di tanah. Pakaian putihnya terbentang seperti sayap burung yang terbuka. Punggung wanita itu juga berlumuran darah dan pakaiannya yang basah terasa lengket dan dingin, melekat erat pada lukanya. Di bawah tubuhnya, darah juga terus merembes. Saat hujan mereda, tanah di sekitarnya segera berlumuran darah. Wanita itu tidak mati. Meskipun ia terluka parah dalam keadaan koma, ia masih memancarkan semacam ki pedang yang tak tertembus. Ning Xiaoling juga bergegas menghampiri sambil membawa payung. Saat bau darah yang menyengat tercium di wajahnya, ia bergegas menutup mulut dan hidungnya. Melihat wanita yang tergeletak di tanah dengan ngeri, ia menatap Ning Changjiu dengan bingung. Ning Changjiu menunjuk leher wanita pucat itu. Kemudian, ia sedikit berkedut dan energi pedangnya perlahan menghilang. Ia akhirnya tertidur. Langkah kaki para penjaga di luar terdengar. Ning Changjiu menatap Ning Xiaoling dan berkata, "Bawa dia ke kamar dengan hati-hati, lalu rebus sepanci air." Ning Xiaoling menatap wanita yang terbaring di gerbang seperti mayat, lalu berkata dengan pasrah, "Changjiu, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak ikut?" Ia menatap mata Ning Changjiu dan akhirnya berhenti bicara. Ia hanya menjawab, "Oh." Kemudian ia menahan bau darah yang menyengat dan membalikkan tubuhnya. Dengan satu tangan di bawah kaki wanita itu dan tangan lainnya di bahunya, Ning Xiaoling mengerucutkan bibirnya dan membawa wanita itu ke kamar dengan susah payah. Ning Changjiu menatap punggungnya dan menyeringai. Ning Xiaoling telah diam-diam berkultivasi selama 1 tahun.
Bagaimana mungkin ia begitu sulit menggendong seorang wanita yang koma? Seseorang mengetuk pintu. Ning Changjiu menenangkan diri. Sambil berjongkok, ia menggambar lingkaran di udara dengan lembut dengan ujung jari-jarinya menghadap ke tanah. Saat gerbang dibuka, penjaga terdepan menatap pemuda tampan berbaju hitam itu dan mengerutkan alisnya. Siapa kau? Kenapa kau terlihat begitu aneh? Kenapa kau tinggal di halaman samping pangeran? Ning Changjiu bersujud kepadanya dan berkata, aku di sini untuk mengusir roh jahat atas perintah, jadi aku tinggal di sini sekarang. Bolehkah aku tahu apa yang bisa kulakukan untukmu? Penjaga itu menatapnya dari atas ke bawah dan mengendus, lalu berkata, kaulah pemuda dengan kemampuan Tao luar biasa yang dibicarakan pangeran. Ning Changjiu menjawab sambil tersenyum. Tuan, Anda kenal saya. Penjaga itu mengangguk sambil tersenyum, sementara itu, dengan sudut matanya, ia memandang tanah halaman di belakangnya. Menatap Ning Changjiu, penjaga itu bertanya, apakah Anda melihat orang asing lewat? Tidak, Ning Changjiu sedikit tertegun, lalu bertanya dengan bingung, ada yang terjadi di istana kekaisaran. Penjaga utama mencibir, Anda memang pintar, tapi sebaiknya Anda jaga mulut agar tidak menimbulkan masalah. Ning Changjiu berkata, terima kasih sudah mengingatkan. Hujan sedang deras. Maukah Anda masuk dan minum teh hangat? Penjaga itu berkata, tidak perlu. Saya punya tugas penting hari ini. Kota ini sedang tidak aman. Jika Anda bertemu orang yang mencurigakan, segera laporkan. Ning Changjiu mengangguk. Salah satu bawahan penjaga utama berkata, bagaimana kalau kita masuk dan mencari-cari? Tidak perlu. Sayang sekali kalau kita mengganggu kultivasi pendeta Tao. Penjaga utama tertawa dan mengajak penjaga lainnya pergi. Namun, ketika ia pergi, ia juga kebingungan. Mengapa bercak darah itu menyebar di sini lalu menghilang? Ia baru saja memeriksa pakaian pemuda itu dan tanah di belakangnya, tetapi tidak menemukan bercak darah sama sekali. Sederas apapun hujan, tetap saja tidak bisa dibersihkan. Apakah? Penjaga terdepan itu memandangi tembok halaman yang tinggi, bertanya-tanya apakah orang itu masih punya kekuatan untuk melompati tembok dan pergi menyusuri jalan setapak. Pantas saja tidak ada bercak darah di tanah. Ia mengira telah menebak yang sebenarnya dan berkata dengan suara berat, ayo pergi. Periksa sepanjang tembok halaman dan lihat apakah ada petunjuk. Ning Changjiu menutup pintu lagi. Ia mengangkat lengan bajunya dengan lembut dan memperlihatkan tetesan darah yang mengambang di atas telapak tangannya. Tetesan darah kecil berwarna gelap itu dipadatkan oleh bercak darah di tanah dengan teknik Tao. Ia juga melihat ke dinding halaman. Tetesan darah di antara ibu jari dan jari telunjuk menyembur keluar dan mengenai ubin di dinding halaman dengan kecepatan yang sangat tinggi, meninggalkan jejak darah yang panjang. Di dalam ruangan, Ning Xiaoling membawa piring kayu, meletakkan selembar kain putih di atasnya, dan membaringkan wanita yang terluka parah itu. Panci diletakkan dengan baik, tetapi airnya belum mendidih. Ning Changjiu melipat payung dan kembali ke ruangan. Melihat wanita yang terluka parah itu, ia perlahan mengerutkan kening. Untungnya, tingkat kultivasinya luar biasa. Sekarang, napasnya perlahan menjadi stabil, tetapi pendarahannya belum sepenuhnya berhenti. Beberapa luka terlalu dalam untuk disembuhkan saat ini. Ning Xiaoling menatapnya dengan cemas dan bertanya, siapa wanita ini? Siapa yang melukainya sebegitu parahnya? Tanya Ning Changjiu, kalau tebakanku benar, dia pastilah Dewi Abadi yang datang dengan sedan hari ini. Ning Xiaoling sedikit menutup mulutnya karena terkejut. Ia masih ingat jurus pedang yang memukau di depan istana kekaisaran. Sulit baginya untuk menghubungkan wanita yang penuh luka ini dengan jurus pedang memukau itu. Namun, wanita ini dalam kondisi prima. Ia koma sekarang, tetapi niat pedangnya masih luar biasa. Tentu saja, ia adalah pendekar pedang abadi berbaju putih. Ia sedikit tersentak. Siapa yang bisa melukainya seperti ini? Apakah burung aneh di atas kota kekaisaran? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, ada monster yang sangat mengerikan di kota ini sekarang. Ning Xiaoling berkata, karena pendekar abadi ini masih hidup, monster itu pasti akan datang untuknya. Haruskah kita menyelamatkannya atau tidak? Ya, kata Ning Changjiu dengan tenang. Xiaoling, pergilah ke kediaman Zhao Xisong dan mintalah Tang Yu obat untuk menyembuhkan luka dan menghentikan pendarahan. Ning Xiaoling menunjuk wanita itu dan berkata, karena lukanya sangat parah, bagaimana kalau meminta pangeran untuk memanggil tabib kekaisaran? Ning Changjiu menggelengkan kepala dan berkata, jangan memperumit masalah ini. Lagi pula, tabib istana mungkin tidak bisa menyembuhkannya. Oh, Ning Xiaoling berdiri dengan enggan, mengambil payung, dan berjalan keluar halaman. Air telah mendidih. Ning Changjiu mengambil selembar kain putih, merobeknya menjadi potongan-potongan kecil, dan memasukkannya ke dalam panci untuk direbus. Kemudian ia mengambil baskom, menuangkan air panas, merendam handuk ke dalam air, dan dengan hati-hati merobek pakaian pedangnya yang telah kehilangan semua auranya. Ada puluhan luka di sekujur tubuhnya, banyak yang berkeropeng dan beberapa masih berdarah. Luka pedang di bawah rompi yang robek begitu serius sehingga tulang-tulangnya samar-samar terlihat. Sungguh mencolok, banyak darah yang menggumpal menempel erat di pakaian itu.
Ning Changjiu harus mengangkat pakaian itu di sepanjang celah-celahnya dengan belati, lalu merobeknya dengan hati-hati. Bau darah semakin kuat. Ning Changjiu memeras handuk dan menyeka tubuhnya. Tang Yu tidak ada di rumah, jadi aku meminta obat kepada kepala pelayan. Aku tidak yakin apakah itu akan berhasil. Ketika ia minum obat dan kembali, Ning Xiaoling kebetulan melihat apa yang sedang dilakukan Ning Changjiu. Ia berhenti sejenak, memandangi serpihan pakaian di tanah, lalu melirik tubuh berlumuran darah itu dan menelan ludahnya, berkata, "Changjiu, bagaimana kalau aku mengambil alih pekerjaanmu?" Ning Changjiu menggelengkan kepala dan mengulurkan tangannya, berkata, "Obat." Saat menyerahkan kantong obat kepadanya, Ning Xiaoling menatap mata jernih dan tenangnya, dan tiba-tiba ia merasa pikirannya terlalu kotor. Ning Changjiu mengambil kantong obat, membukanya, dan mengendusnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, ia mulai mengoleskannya pada luka yang relatif serius. Bahkan saat koma, wanita itu masih mengerang kesakitan. Jika bukan karena ia mengenakan masker, alisnya yang terus berkerut karena rasa sakit bisa terlihat. Ning Xiaoling berjongkok di samping dan memperhatikan Ning Changjiu mengoleskan obat pada wanita itu dan membalut lukanya sambil menutup hidung dan menyipitkan mata. Ia harus mengakui bahwa ia tidak menemukan kesalahan apapun dalam cara Ning Changjiu melakukannya, terutama cara ia membalut luka. Sudut dan celah untuk membalut lukanya ditata dengan sempurna. Bahkan simpul terakhir diikat dengan rapi dengan keindahan simetri, yang menurutnya cukup menyenangkan. Ning Changjiu menatapnya. Ning Xiaoling sedikit tertegun dan bertanya, Ning Changjiu menghela napas. "Pergi dan ambil pakaian bersih." Ning Xiaoling akhirnya menyadari bahwa wanita ini terbungkus kain, tetapi ia kurang lebih telanjang. Gadis muda itu menatapnya dari atas ke bawah dan entah kenapa merasa kesal. Setelah bersenandung pelan, ia berbalik dan mencari pakaian di lemari. Setelah semuanya beres, Ning Changjiu menggendongnya dan membaringkannya di tempat tidur. Tepat ketika ia hendak menunjuk lehernya untuk melepaskan titik akupunkturnya, Ning Xiaoling tiba-tiba menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar." Ning Changjiu bertanya, "Ada apa?" Ning Xiaoling menyeringai licik dan bertanya, "Tidakkah kau ingin melihat seperti apa rupa makhluk abadi ini?" Ning Changjiu berkata, "Karena dia memakai topeng, dia pasti berharap penampilannya tidak terlihat. Mengapa aku harus bertindak melawan keinginannya?" Wanita itu membuka matanya dan tanpa sadar menyentuh wajahnya sendiri, yang terasa cukup lembut. Ia menyadari bahwa topengnya yang putih bersih dan retak telah diambil dan diletakkan di atas meja. Sangat terkejut, wanita itu mengingat apa yang terjadi sebelum ia pingsan. Meskipun ia merasakan sakit kepala yang parah, ia tetap menggertakkan gigi dan mengangkat selimut brokat yang menutupinya. Melihat pakaian barunya dan perban yang diikat rapi, ia menggigit bibirnya pelan. "Kau sudah bangun?" Sebuah suara terdengar, menanyakan pertanyaan yang tak penting. Dan cerita pun berakhir. Nantikan cerita selanjutnya, terima kasih telah mendengarkan.